Oke, selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 27 Agustus sampai dengan 1 September 2025. Seperti biasa, kita bakal bahas tentang market kondisi hari ini. Karena lumayan agak-agak membingungkan di market kali ini, jujur aku nggak bisa ngasih analisa yang cukup komprehensif gitu kan. Cuma aku ngasih hati-hati di awal buat teman-teman yang mungkin mau trading di minggu-minggu ini gitu ya. Karena Bitcoin ada di titik kritis. Artinya kritis ini entah Bitcoin itu melanjutkan bullish atau Bitcoin itu malah justru melanjutkan turun gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi Bitcoinnya ya, itu penurunan itu tidak sesignifikan yang seperti ditakutkan gitu loh. Kalau altcoinnya, nah ini yang jadi PR gitu. Oke, aku bakal tunjukin ke teman-teman semua mengenai market hari ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi market crypto bubbles-nya. Jadi selama sehari terakhir kan memang dalam kondisi yang mulai reversal naik lah ya gitu. Ciri-ciri, masih ciri-ciri. Bisa aja buat lower high sih. Karena kalau dilihat dari sisi monthly-nya atau sebulan terakhir itu kondisinya ya bisa dilihat ya merah gitu, lumayan dalam. Kalau aku pribadi itu preferensinya adalah saat ini kalau teman-teman itu mau scalping ya bisa-bisa aja, atau teman-teman yang suka untuk mid-term investing gitu kalau sambil nunggu the Fed potong suku bunga, nah itu bisa banget nih, karena aku pribadi pakai yang kedua gitu untuk posisi saat ini, yaitu buy and hold sampai pemotongan suku bunga benar-benar dilaksanakan gitu. Mungkin ya plus seminggu, plus 2 minggu, after itu TP gitu. Dan biasanya aku bakal mantau lagi gitu kan, memantau apakah ada potensi kelanjutan pemotongan suku bunga. Kalau semisal cenderung netral, ya aku belum masuk ke market gitu. Jadi momennya sekarang itu tuh cukup pas. Cuma tinggal tunggu September besok seperti apa hasilnya gitu. Nah, itu ya paling ya untuk kondisi market kali ini, teman-teman bisa baca di market sinyal harian yang biasa di-share di aplikasi toko kripto. Itu bisa ngebantu banget ya. Bahkan ini ya, ini contohnya nih. Bahkan teman-teman bisa dapetin informasi mengenai makroekonomi dari hotelier kripto. Ya, ini bisa dicek di sini dari sisi makronya juga ya dia cukup oke ya pembahasannya. Memang yang dibahas ini dibanding dengan chartnya sometimes fail ya, tapi dari sisi pemahaman makroekonomi udah jelas ini benar gitu loh. Maka baik lagi market itu kan ngelihat dari posisi psikologi, perang psikologi lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang jualan banyak, terus otomatis banyak komunitas yang bilang, oh ini dam gitu ya, ini berpotensi lanjut turun lah atau apalah gitu. Jadi psikologinya bisa perang di sana. Nah masalah makroekonominya dijelaskan ini udah cukup oke. Dari sisi hosting start yang naik karena prediksi bahwa adanya ini ya didominasi oleh multifamily ya yang akurat, terus kemudian banyak banget lah di sini ya. Salah satunya kalau emang pemotongan suku bunga itu berlangsung, otomatis berpotensi housing itu naik ya. Jadi biaya pinjaman kalau versi Indonesianya KPR lah itu jauh lebih kompetitif, lebih turun, dan orang tertarik untuk mulai beli rumah, simpelnya gitu aja. Nah, ini ada beberapa berita-beritanya, teman-teman boleh cek lah ya untuk di artikelnya dari Hotelier Crypto ini. Gitu guys. Terus paling itu aja ya. Kita langsung ke inti utamanya. Nggak perlu berlama-lama gitu kan. Oh ya. Ini ada top Bitcoin watchlist-nya tanggal 12 sampai 18 Agustus kemarin gitu ya. Jadi minggu kemarin kita sempat gak ada sebelum CoinFest. Nah, ada ke 5 koin yang prediksiku itu naik, ternyata turun ya, yaitu KATI yang turun, ini kena stop loss semua BTW.
Bitcoin itu sekarang di 111.000, stop lossku itu di 116.000 ya. Kalau teman-teman kena stop loss mungkin bisa menyelamatkan uang sekitar 4% dari aset yang teman-teman beli. Kemudian kayak Jasmine ini juga ya sama lah ya kurang lebih. Terus kemudian IMX sama Orca. Nah, ini ke last weekly watchlist-nya yang minggu kemarin ya, tanggal 12 sampai 18 Agustus, itu ada LDO, Bio, Metis, Hook, dan ENA. Ternyata Bio itu naik, kemudian Hook juga naik. Bio itu naik karena isunya yaitu anggaran kesehatan US itu dipotong ya, sehingga para peneliti kesehatan atau para pembuat obat ya atau para dokter itu ketika mereka sedang meneliti obat kan butuh biaya kan untuk penelitian, uji coba, kemudian beli peralatan-peralatan sebagai macam lah ya untuk menemukan obat. Nah, karena anggarannya terbatas, otomatis Bio yang jadi salah satu platform buat istilahnya itu kayak launchpad lah, launchpadnya versi medis gitu, khusus. Nah, itu melonjak tinggi karena pemakaian juga tinggi di sana. Gitu. Nah, sekarang ke top weekly watchlist-nya minggu ini yaitu ada Party, Osmo, Auction, BTC, dan Zero. BTC lagi-lagi ya, masuk ya. Stop loss-nya $106.000, kemudian targetnya di $115.000. Gitu, ini. Oke, sekarang kita ke teknikalnya. Ke 5 koin berpotensi bullish dulu. Nah, kita lihat dari sisi token party dulu, itu sebenarnya secara teknikal udah bagus banget sih party ini. Dia udah breakout gitu ya, tinggal closingnya aja. Mungkin di beberapa menit lagi ya, beberapa jam lagi dia closing, harusnya ini dia lanjut naik harusnya ya, si party ini. Kemudian Osmo ini juga ini masih sideways. Belum tahu dia bakalan naik, cuma dari MACD-nya udah ada ciri-ciri dia mau reversal. Mungkin naiknya nggak tinggi-tinggi banget ya, cuma 7% aja. Mungkin bisa aja naik setengahnya nih di sini nih. Di 0,17 gitu. Stop loss-nya aku tempatkan di area support. Gitu. Harapannya sih ini turunnya nggak sedalam kena stop loss ya. Supaya membentuk mungkin head and shoulder ya, mini head and shoulder di sini. Gitu. Harapannya. Kemudian ada auction juga sama sih kayak tadi si Osmo, bedanya auction ini secara chart jauh lebih oke, MACD-nya juga jauh lebih oke karena mendekati histogram 0, ada hijau juga di sini. Mungkin dalam jangka waktu dekat auction bakal ada potensi kenaikan. RSI juga cukup bagus, jadi dari kedua ini ya MACD dan RSI bisa dikatakan confirm dia itu mungkin akan sedikit naik ya. Tapi dari sisi volume yang belum bagus sih jujur ya. Ini masih nunggu aja untuk auction. Volumenya belum kuat. Kemudian dari Bitcoin ini bisa dilihat ya berpotensi turun sih kalau aku prediksinya ke $108.000. Ini ada supportnya sih sebenarnya sih. Ini kalau benar-benar supportnya di bawah ini sebenarnya kalau mau ngecek bener ya 101.000. Itu aku ekspektasinya kalau di sana mungkin teman-teman bisa mulai beli lah gitu ya. Nyicil dikit-dikit. Itu di 101.000. Kalau 106 itu masih agak kurang jujur. Tapi ya kita lihat lah, siapa tahu Bitcoin memang beneran reversal. Kemudian ada sirup ini ada potensi koreksi, MACD juga crossing di sini, golden cross harusnya bullish harusnya ya. Terus RSI juga kuat banget. Ini dalam kategori yang bullish, sangat-sangat bullish sih. Tinggal cari koreksinya baru kita masuk gitu. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini ya. Tetap disclaimer bahwa ini analisa pribadi aja, bisa banget salah. Tapi harapannya teman-teman kalau ngikutin ini jangan ngikutin lah ya istilahnya. Ini buat watchlist aja lah. Banyak koin-koin lain yang jauh lebih oke sebenarnya. Nah, sekarang kita ke 5 koin berpotensi bearish, yaitu ada NMR, Numeraire ya. Dia itu naik tinggi karena dia dapat funding dari JP Morgan sekitar $500 juta.
ya udah naik signifikan, ini tinggal turunnya aja. So far udah turunnya udah cukup bagus. Kemudian ada SNX. SNX juga sama ya, ini berpotensi turun, bahkan udah running turun. Untuk SNX targetnya nggak dalam-dalam banget sih di sini sih. Ini support aja. Ini kalau teman-teman mau masuk ya bisa nih di area yang 0,697 ini. Itu ada bio juga sama. Naiknya udah signifikan, yang masih udah merah, dia udah melewati histogram 0, mungkin ada sedikit kenaikan kemudian lanjut turun di sini. Cuma ekspektasiku ya dia turun agak dalam ya 24%. Agak ekstrim sih jujur sih. Cuma ya bisa dilihat MACD-nya juga kurang, RSI juga turun dalam banget. Ini orang udah jualan banyak nih di sini nih. Kemudian ada OG. Nah, OG ini juga sama OGN, di mana turun trennya, terus bahkan perlawanannya juga kurang, jujur. Aku lihatnya dia itu masih sangat-sangat positif. Kalau di rating, si OGN ini turunnya 8/10. Kalau di ratingnya, 8/10 untuk OGN, Origin. Karena ya nggak ada perlawanan gitu. Dari volume juga kecil, terus MACD juga jelek, RSI juga jelek. Udah. Kemudian ada lagi ONT. Nah, ONT ini sama nih. Ini turun, cuma dia posisinya masih on bullish trend, walaupun ini crossing down ini, sorry. Ini tuh di posisi dia tuh cukup bullish, cuma dia tuh koreksi. Dia koreksi, ini koreksi dia, CONT. Nah, itulah kelima koin berpotensi bearish, dan disclaimer ya bahwa ini tuh analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Pastikan selalu gunakan dana dingin kalau emang beneran masuk nih. Gitu.